Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke bakteriologi. Pertama, kita akan membahas morfologi dan struktur bakteri. Bakteriologi adalah ilmu yang menyelidiki atau mempelajari makhluk-makhluk kecil yang disebut dengan kuman atau bakteri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bakteri itu termasuk pada prokariot, ya. Nah, terdapat perbedaan morfologi dan ukuran antara bakteri prokariot dan sel eukariot. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, perbedaan antara sel eukariot dan prokariot terletak pada inti selnya yang terbungkus atau tidak oleh membran sel. Pada sel eukariot, sel intinya jelas terbungkus suatu membran. Kemudian pada sel prokariot, intinya primitif, tidak jelas terbungkus oleh suatu membran, karena memang tidak punya membran inti. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara prokariot dan eukariot. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ada pada beberapa karakteristik, ya. Misalnya ada ukuran sel. Nah, untuk prokariot antara 0,2 sampai 2 mikrometer diameternya. Kemudian kalau eukariot 10 sampai 100 mikrometer diameternya. Nah, kemudian nukleusnya atau inti sel, ya. Ini tidak ada membran inti dan tidak ada nukleus. Tapi kalau eukariot ini mengandung atau punya, ya, membran inti dan ada nukleolus. Nah, kemudian mengenai organel sel, pada prokariot tidak ada, tapi pada eukariot itu ada. Contohnya ada lisosom, badan Golgi, ya, RE, retikulum endoplasmik, ya, kemudian mitokondria dan kloroplas. Nah, kemudian ada flagel. Flagel pada prokariot itu hanya terdiri dari 2 protein pembangunnya, ya, terbentuk dari 2 protein. Tapi kalau pada eukariot itu kompleks, itu terdiri dari banyak mikrotubul. Nah, kemudian untuk glycocalyx pada prokariot itu ada glycocalyx, itu biasanya berupa kapsul, ya. Tetapi untuk pada eukariot itu juga ada pada sebagian sel yang tidak ada dindingnya, ya, dinding sel. Oke, kemudian dinding sel. Dinding sel pada eukariot itu selalu ada. Kemudian senyawa penyusunnya itu kompleks dan ini ada kandungan peptidoglikannya. Nah, ini yang menjadi ciri khas pada bakteri, ya, ada peptidoglikan. Kemudian pada eukariot ketika ada yang punya dinding sel, kan ada yang ada dinding sel atau ada yang tidak, ya, karena eukariot itu banyak sekali jenisnya, ya, termasuk ada hewan, protozoa, tanaman, ya. Ketika ada misalnya pada jamur, ya, yang ada dinding selnya. Nah, itu biasanya simple senyawa penyusunnya, contohnya kitin pada jamur. Kemudian ada yang penyusunnya selulosa, misalnya pada dinding sel tumbuhan. Oke, kemudian membran plasma. Pada membran plasmanya, pada prokariot itu tidak ada karbohidrat dan biasanya tidak ada sterol dan karbohidratnya. Kemudian pada eukariot itu biasanya mengandung sterol dan karbohidrat yang berfungsi sebagai reseptor pada membran plasma. Oke, kemudian sitoplasmanya itu tidak ada sitoskeleton. Tapi pada eukariot itu
ada sitoskeleton. Kemudian ribosom. Nah, ribosomnya ukurannya lebih kecil pada prokariot yaitu 70S. Tetapi pada eukariot itu lebih besar yaitu 80S. Kemudian ada juga yang 70S itu terdapat pada organel sel. Oke, kemudian ada DNA ya atau kromosom. Nah, kromosomnya pada prokariot biasanya single circular kromosom. Dia single dan melingkar. Nah, dan tidak ada histon. Tapi kalau pada eukariot itu multiple ya, linear kromosom, bukan circular dengan histon. Oke. Kemudian pembelahan sel ini. Pembelahan selnya kalau pada prokariot ini pembelahan biner ya. Tapi pada eukariot itu mitosis disebutnya. Kemudian untuk ini keturunannya ya, seksual atau reproduksinya. Nah, ini prokariot itu tidak ada rekombinasi. Jadi induk itu selalu sama dengan keturunan ya. Sel anak itu sama dengan sel induk. Tetapi kalau pada eukariot seksual rekombinasinya itu ada. Jadi ada karena ada jantan, ada betina, maka nanti rekombinasi DNA atau seksual ya, dia turun DNA-nya dari betina dan dari jantan itu ada rekombinasi. Jadi tidak selalu sama dengan induknya karena perpaduan antara dua inti begitu ya. Oke, nah seksual rekombinasinya ini dengan transfer DNA saja ya. Tapi pada eukariot itu ada meiosis. Ya, pada meiosis itu kita ketahui bahwa terjadi rekombinasi. Ya, acak begitu ya, DNA yang akan diturunkan itu dia bercampur ya, ada rekombinasinya. Tidak selalu sama tidak sama persis ya antara si induk dengan anak. Baik, kita lihat ini ada sel prokariot ya gambarnya dan ini eukariot. Nah, ini pada gambar di samping kanan kita lihat ada ukuran ya sekitar 10 mikron. Ini segini skalanya. Jadi kalau kita ukurkan ini mungkin diameternya sekitar 30-40 mikron. Ini ada sel epitel. Kita lihat ini sel epitel yang seperti telur ceplok mungkin ya kalau digambarkan ini ya sel epitel. Jadi ada sitoplasma ya, membran sel. Kemudian ada inti ya yang bulat. Ini di tengah ini adalah inti sel. Ada membran intinya. Jadi si inti selnya terlihat jelas terpisah. Nah, kita lihat ini eukariot ya, sel epitel manusia biasanya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ada prokariot di dalamnya. Nah, ini bakteri biasanya. Ini ada infeksi pada manusia tersebut ya, inang tersebut. Nah, ini ada bakteri di sini. Ini. Jadi kita lihat perbandingan ukurannya itu sangat jauh berbeda ya antara prokariot dan eukariot. Ini kita contohkan pada sel epitel manusia ada bakteri. Ini eukariot yang ada prokariotnya.